Dewan juri yang terhormat, moderator, dan hadirin sekalian, kami sangat setuju dengan mosi yang dibawakan pada pagi hari ini, di mana negara seharusnya membatasi jumlah mahasiswa pada program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun argumen yang akan kami sampaikan yang pertama, negara berhak mengatur karena pendidikan tinggi memiliki dampak publik, bukan sekedar pilihan pribadi. Tim kontra sering berargumen bahwa memilih jurusan adalah hak individu. Namun kami berpendapat bahwa pendidikan tinggi bukan hanya urusan pribadi karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat sekitar dan negara. Bayangkan ketika ribuan mahasiswa masuk ke program studi yang prospek kerjanya sangat terbatas, di mana kampus tetap menggunakan dosen, gedung, laboratorium, dan dana pendidikan. Negara tetap mengalokasikan berbagai bentuk bantuan pendidikan. Namun hasil akhirnya adalah surplus lulusan yang sulit terserap pasar kerja, maka sumber daya publik telah digunakan secara kurang optimal. Argumen kami ini didukung oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur arahan dan struktur pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan bangsa, bukan sekedar memenuhi preferensi individu. Lalu argumen kami ini juga didasari pada Undang-Undang Dasar pasal yang ke-31 ayat yang keempat, di mana hal ini mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Karena pendidikan menggunakan dana publik dalam jumlah yang besar, negara juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembatasan jumlah mahasiswa pada program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tidak dapat dipandang sebagai sekadar pengaturan terhadap pilihan individu. Kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, penggunaan anggaran pendidikan negara, serta keseimbangan tenaga kerja nasional yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki dasar yang sangat kuat untuk melakukan pembatasan kuota sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan bahwa sistem pendidikan tinggi memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Lalu argumen kami yang kedua menyatakan bahwa hal ini mencegah terjadinya kekecewaan sosial dan krisis kepercayaan terhadap pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi selama ini dipromosikan sebagai jalan menuju mobilitas sosial dan kehidupan yang lebih baik. Namun ketika terlalu banyak mahasiswa masuk program studi yang peluang karirnya sangat terbatas, banyak lulusan akhirnya merasa bahwa gelar yang mereka peroleh tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapannya. Kondisi ini dapat menimbulkan kekecewaan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah pendidikan tinggi masih mampu menjadi sarana peningkatan kualitas hidup atau hanya menjadi formalitas untuk memperoleh ijazah. Negara perlu melakukan pembatasan kuota agar pendidikan tinggi tetap memiliki kredibilitas sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang jelas dan berkelanjutan. Lalu, dengan demikian, kebijakan ini diperlukan agar pendidikan tinggi tetap dipandang sebagai instrumen yang mampu membuka peluang dan membangun masa depan. Sebab ketika ekspektasi masyarakat terus-menerus berujung pada kenyataan yang tidak sebanding, yang terkikis bukan hanya harapan pada lulusan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kami sangat yakin bahwa mosi ini sepatutnya diterima, karena pada akhirnya negara tidak hanya bertanggung jawab membuka akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan tetap memberikan arahan, harapan, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Terima kasih.